おば。エミリアン監督は29億の事件に巻き込まれています。彼女は国会議員の妻か家族ですか？ 29 億ルピアの支払い失敗。今支払い言われたら誰がその29億ルピアを払うのか。一方で LHKPN はオーバーエミリアで LHKPN はたった29億ルピア。すべての財産を売って負の銀行 BPR の支払い失敗のために支払うのか。29億ルピア。それならすべてを支払えるなら彼女は貧乏になるはずだ。質問は彼がどこからそのお金を得たのかということです。もしかしたらプラティグのからかもしれない。もしかしたらジョコイからかもしれない。だから今あなたは人質になっているのです。あなたのその29億ルピアの支払いはどこから来たのですか？あなたの夫との DPR ですか？夫か家族か誰か？私は知りません。夫だと言われていますが、重要なのはオブはエミリアに関連していることです。29億ルピアの支払い不能、29億ルピア。あなたの LHKPN の報告はたった29億ルピアなのでゼロであるべきです。今あなたは何も持たずに賃貸しているはずです。Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi, channel yang didedikasikan untuk melawan narasi-narasi sesat. Nah, kali ini narasi sesat yang coba dimainkan kubu Rismon adalah Rismon ahli dalam berbahasa Jepang. Rismon fasih dalam berbahasa Jepang. Salah satu video yang diunggah di beberapa platform termasuk TikTok menunjukkan Rismon tampil di depan layar kemudian berbahasa Jepang dengan sangat-sangat lancar, sangat-sangat fasih. Nah, pertanyaannya, apakah ini video asli? Karena kita ketahui bersama video-video seperti ini bisa dibuat dengan penipuan aplikasi deepfake begitu kan. Banyak yang beredar seperti iklan-iklan di YouTube misalnya, kita bisa lihat ada seorang tokoh yang kemudian dengan bahasanya, dengan nada suaranya tapi mempromosikan sebuah iklan misalnya. Biasanya itu iklan-iklan obat. Kemudian toko-toko biasanya yang dipakai untuk deepfake ini seperti Dr. Terawan misalnya, atau bahkan Najwa Shihab, atau bahkan saya pernah lihat Ferry Irwandi juga pernah dipakai. Jadi sebenarnya gaya-gaya membuat editing deepfake untuk mengelabui publik ini sekarang sudah biasa dan tersebar luas. Itu pertama. Kita berasumsi ini adalah video deepfake. Kemudian kedua, kalaupun ini video dari Rismon sendiri, ada beberapa pertanyaan penting yang menurut saya janggal begitu. Pertama, Rismon bernarasi monoton dalam arti monolog. Dia tidak ada lawan bicara. Jadi terkesan ini disetting begitu. Nanti kalau kita juga lihat detail nantinya, Rismon itu semacam menyontek begitu, semacam membaca sehingga kelihatan dia sangat cepat. Semacam ada prompter yang dia harus selalu memperhatikan itu, kemudian berbahasa Jepang dengan lancar. Kemudian yang kedua, bahwa Rismon tidak punya lawan bicara. Jadi dia hanya sendiri. Jadi untuk mengatakan seseorang ahli atau pakar dalam berbahasa, biasanya kan dia harus punya bahasa aktif begitu, bukan berbahasa pasif. Kalau ini bisa dikategorikan bahasa pasif karena dia hanya monoton begitu. Tidak ada lawan debat atau lawan bicaranya. Karena keahlian Rismon dalam berbahasa Jepang sebenarnya sudah teruji di saat dialog rakyat bersuara waktu lalu. Di saat Andi Aswan, Waketum Jokomania, coba mengajak Rismon untuk berbahasa Jepang. Karena ternyata Andi Aswan ini dia juga bisa termasuk fasih berbahasa Jepang karena langsung mengajak orang untuk berdialog. Bung Andi Aswan, silakan. Terima kasih Bang Iman. Rismon-san, konbanwa. Genki desu ka? Genki ka? Nihongo wakarimasu ka? Bahasa Jepang. Wakaranai yo. Ja. Bisa nggak Rismon bahasa Jepang nih, udah ngomong bahasa Jepang. Ayo. Ayo Mon. Ayo, jawab Mon, bahasa Jepang. Fuck you desu yo. Nah, di situ langsung kelihatan bahwa Rismon tidak bisa menjawab secara natural pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Andi Aswan. Malah Rismon kelihatan terdiam, agak tegang seperti itu. Dan setelah beberapa diskusi, kemudian dia mengaku bahwa dia lupa. Nah ini penting, karena kenapa? Kalau seseorang sudah belajar, logikanya dia belajar selama sekitar 4, apalagi sampai 5 tahun, kuliah S2, S3 di Jepang dengan pengakuan Rismon sendiri ketika berhadapan dengan Refli Harun bahwa bahasa pengantar di kuliah itu adalah bahasa Jepang. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang bahasa pengantarnya?
Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang kalau ambil mata kuliah. Oke. Jadi dengan pengandaian begitu, ketika berdialog, berdiskusi setiap hari di ruang kelas, ruang kampus, mendengar statement-statement dari dosen atau teori-teori dosen dengan bahasa Jepang, pengandaiannya kan dia fasih juga berbahasa Jepang. Nah, orang walaupun sudah beberapa tahun misalnya setelah dia lulus atau tidak lagi di Jepang, kemudian dia seperti Rismon, dia kembali ke Indonesia, walaupun dia mungkin dalam arti dia beberapa tahun tidak lagi menggunakan bahasa Jepang. Tapi ketika orang yang memang fasih, dia di alam bawah sadarnya ketika diajak orang lain untuk komunikasi bahasa Jepang, itu secara natural akan keluar. Kemampuannya untuk berbahasa Jepang akan keluar. Jadi sebenarnya di situ sangat kelihatan. Ketika memang Respon betul-betul fasih dalam berbahasa Jepang, ketika Andi Aswan mengajak untuk berdialog bahasa Jepang, harusnya dengan lancar dan natural itu akan direspon oleh Rismon. Tapi itu kan tidak terjadi. Rismon hanya terdiam dan dia mengeles ke murid saya dengan katanya dia lupa dalam bahasa Jepang. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan videonya yang cukup viral yang menunjukkan bahwa Rismon kelihatan sangat jago berbahasa Jepang. Dalam video itu di judul captionnya semua bengong, Rismon jago berbahasa Jepang. Kita dengarkan. Rismon terpaku di sebuah layar. Matanya selalu condong ke arah kanan di sebelah layar. Dan bahasanya sih tidak seperti tidak ada jeda, malahan lebih agak tidak masuk akal karena lebih lancar dari berbahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kelihatan sangat-sangat seperti sedang membaca teks bahasa Jepang seperti itu. Perhatikan matanya Rismon. Nah, jadi sangat-sangat kelihatan Rismon itu sedang membaca sebuah teks bahasa Jepang sehingga dia dengan lancar tinggal baca saja begitu. Seperti contekan lah menurut saya. Masih terkait Rismon, ada juga yang menarik. Rismon juga dalam sebuah video mungkin dia diwawancarai oleh seorang, saya tidak tahu dari pihak siapa, tapi di situ Rismon mulai menyerang rektor UGM Prof. Ova Emilia. Narasi yang Rismon mainkan ada sebuah kasus, entah betul atau tidak betul, tapi kasus ini pertama hanya beredar di medsos dari X atau Twitter. Kemudian itu yang saya melihat di beberapa pemberitaan media konvensional mainstream. Pemberitanya itu sumbernya tidak langsung pertama ke pihak-pihak terkait, tidak bersumber kepada Prof. Emilia atau instansi-instansi yang disebut di situ. Jadi seperti ada seseorang atau oknum yang coba mengangkat isu ini. Soal kebenarannya sekali lagi belum bisa diverifikasi. Mungkin supaya teman-teman bisa paham konteksnya, saya akan coba bacakan dari salah satu media terkait isu yang coba Rismon serang kepada Rektor UGM Prof. Ova Emilia. Nah, seperti di fajar.co.id. Judulnya, beredar kabar Rektor UGM Prof. Ova Emilia terseret kasus hukum, diwajibkan bayar 29 miliar. Ini sangat besar, 29 miliar. Berita yang diterbitkan Minggu 24 Agustus. Berarti 2 hari lalu. Kita lihat beritanya, ada 2 laman. Dari laman pertama. Nah, kita lihat ya. Sumbernya ini hanya dari media sosial, bukan dari instansi resmi. Media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menyebut Rektor UGM Gajah Mada atau Gajah Mada, Prof. Ova Emilia terseret dalam kasus hukum dan diwajibkan membayar ganti rugi hingga 29 miliar.
Klaim tersebut ramai dibagikan di platform X atau Twitter oleh aktivis Mangihut Hasudugan lewat akun pribadinya Kavi Radikalis. Nah, jadi ini isu yang dimainkan di platform X atau Twitter. Kita tahu memang platform X ini banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memang boleh dibilang ya yang anti Jokowi lah. Kelompok yang dikategorikan anak abah dan anak-anak banteng seperti itu. Nah, di dalam kutipan tweet itu disebutkan Rektor UGM membela ijazah Jokowi ternyata terjerat kasus hukum. Mesti bayar 29 miliar karena divonis melakukan perbuatan melawan hukum. Unggahan itu juga disertai tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Mahkamah Agung yang menampilkan nama Dr. Ova Emilia, SPOG. Dalam dokumen yang dibagikan disebutkan perkara ini bermula pada Desember 2017 dengan penggugat Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Seperti itu para tergugat antara lain Bambang Wahyudi, Juntik Arsan, Abdul Nasir alias Jang Keun Won, dan Dr. Ova Emilia SPOG. Putusan pengadilan menyatakan para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam amar putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 2688 K/PDT/2020 tanggal 20 Oktober 2020 menghukum para pemohon kasasi 1 dan pemohon kasasi 2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkatan kasasi sejumlah 500.000. Namun dalam petikan gugatan di tingkatan pertama, LPS menuntut para tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 29 miliar lebih. Kemudian berdasarkan data SIPP, perkara ini telah melalui tahap PN, banding hingga kasasi. Permohonan peninjauan kembali juga diajukan sejak 2022, namun belum ada informasi final terkait putusan PK tersebut. Fakta bahwa nama Prof. Ova Emilia yang kini menjabat sebagai Rektor UGM tercantum dalam dokumen ini yang memicu perhatian publik. Apalagi Ova sempat menjadi sorotan setelah UGM membela mantan Presiden Jokowi dalam polemik sebelumnya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak UGM maupun Prof. Ova Emilia terkait unggahan itu. Nah, jadi sekali lagi, ini hanya sumber dari media sosial yang dimainkan semua oknum. Bukan keterangan resmi instansi, baik pengadilan ataupun instansi-instansi yang terkait yang menggugat yang disebut salah satunya namanya adalah Prof. Ova Emilia. Nah, yang anehnya dalam video Rismon yang disebut yang terkait kasus ini adalah suami dari Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, bukan langsung rektornya UGM. Kita saksikan bersama supaya teman-teman bisa dapat konteksnya. Tindakan melawan hukum terkait BPS suaminya atau keluarganya, BPR Tripilar yang gagal bayar 29 miliar kepada pelanggannya. Ada data lain yang ada 29 miliar. Berarti kan tata kelola yang buruk di situ sampai gagal bayar 29 miliar. Itu miliknya siapa, Pak? Milik suaminya atau keluarganya. Dari iya, itu loh. Itu sudah putusan pengadilan sudah. BPR Tripilar ini kan aneh. Bayar 29 miliar dituntut oleh LPS. Di berita dikatakan Prof. Emilia, sementara Rismon mengatakan suaminya. Ya. Jadi sekali lagi berita ini jadi simpang siur. Menurut saya belum bisa meyakinkan dan belum bisa dipastikan kebenarannya karena dari keterangan saja dari sumber pemberitaan yang hanya diambil dari media sosial pun bertentangan dengan penjelasan Rismon. Tapi bagi saya ini hanya sebuah serangan dari Rismon kepada Rektor UGM Prof. Ova Emilia. Inilah salah satu taktik licik Rismon ya. Ketika kalah bersaing misalnya dalam hal ini kan yang dipersoalkan soal ijazah Jokowi. Ketika mereka tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, mereka mulai lari ke hal-hal lain, misalnya lari ke skripsi, lari ke tempat KKN. Kemudian ini kan ketika Rektor UGM sudah memberikan statement, kemarin ada 10 poin penting, kemudian juga ada podcast yang sudah disebarkan melalui YouTube UGM resmi. Nah, di situ kan sudah menjelaskan bahwa UGM itu dengan meyakinkan mengakui bahwa Jokowi adalah alumni dan lulus di Fakultas Kehutanan. Jokowi juga diberikan ijazah resmi dari UGM.
Jadi ini memang memberikan penguatan kepada kubu Jokowi. Karena kubu Rismon kan selalu menarasikan bahwa Jokowi tidak pernah KKN, Jokowi kemudian skripsinya abal-abal, artinya tidak layak disebut skripsi sehingga tidak layak mendapatkan ijazah dari UGM, dan itu sudah dibantah oleh UGM bahwa Jokowi menyelesaikan semua tahapan dari pendaftaran dan sebagainya hingga mendapatkan ijazahnya. Jadi bagi saya ini hanyalah pengalihan isu dari Rismon untuk bagaimana menyerang Profesor Ova Emilia, karena Profesor Ova Emilia ini memberikan penguatan kepada kubu Jokowi. Jadi ini strategi licik yang selalu dimainkan Rismon, dimainkan Roy Suryo, Dr. Tifa. Ketika mereka sudah tersudut, mereka merasa terpojok, mereka mencari celah, menggali-gali informasi untuk dikait-kaitkan dengan orang-orang tokoh-tokoh yang memberikan penegasan, memberikan keterangan sesuai dengan kompetensi mereka dalam hal ini terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi bagi saya ini tidak lebih dari strategi Rismon CS. Bagaimana untuk menyerang kubu-kubu atau pihak-pihak yang menurut mereka menguatkan kubu Jokowi. Karena dengan Rektor UGM Prof. Ova Emilia merasa tersudut, merasa terserang, seperti ini kan memberikan stigma ke publik bahwa Rektor UGM ini tidak bersih. Ada cacat hukum, ada proses hukum yang sementara terganjal kepada Rektor UGM baik secara pribadi atau mungkin keluarga. Jadi kepada Rismon, jangan kau kemana-mana, menggali inilah, menggali itulah. Fokus saja kepada apa yang kau persoalkan. Dalam hal ini terkait ijazah Jokowi. Jangan mencari celah-celah persoalan pribadi misalnya, persoalan keluarga seseorang. Hanya karena sudah merasa terpojok, sudah merasa akan kalah. Inilah menurut saya sikap pecundang ya, sikap yang tidak siap kalah. Hanya suka menang saja, hanya suka mendapatkan pembenaran, tapi ketika ada kritikan, ada data yang melemahkan semua teori-teori mereka, ketika mereka kalah, mereka mencari hal-hal pribadi seseorang untuk mereka serang, supaya mereka bisa memframing publik dan mereka mendapatkan penguatan atau legitimasi dari publik. Saya rasa cukup demikian teman-teman, kita akan ketemu lagi dengan konten-konten selanjutnya. Tetap semangat, tetap kita lawan narasi-narasi sesat yang coba dimainkan semua pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, salam kontra narasi.